Saudaraku sekalian, ada pelajaran yang sangat berharga yang Tuhan berikan ke saya. Dan ini yang Tuhan kehendaki untuk saya sampaikan kepada saudara pada kesempatan ini. Kebenaran yang kedengarannya sederhana, tetapi sulit jika kita tidak membiasakan melakukannya. Tetapi akan menjadi mudah kalau kita membiasakannya. Dimulai dari pernyataan Tuhan Yesus di kayu salib sebelum Tuhan Yesus menghembuskan nafas dan menyerahkan nyawa kepada Bapa. Kalimat itu adalah sudah selesai. Sudah selesai. Tuhan menghendaki agar kita setiap hari menyelesaikan hari hidup kita dengan kalimat ini. Sudah selesai. Untuk itu kita harus memiliki sikap berjaga-jaga. Kalimat sudah selesai yang kita sampaikan kepada Allah, juga kita katakan kepada diri sendiri, adalah kalimat pernyataan yang lahir dari sikap berjaga-jaga. Nah, saudara mulai berpikir dan bertanya, apa hubungannya kalimat sudah selesai dengan sikap berjaga-jaga? Saudara, kebiasaan yang dulu kita lakukan, saya lakukan, yang saya sadar itu berbahaya, adalah ketika kita menyisakan masalah dengan Tuhan. Ketika kita menyisakan masalah kita dengan Tuhan. Setiap hari kita harus menyelesaikan masalah kita dengan Tuhan. Yang kita bisa berkata, sudah selesai. Lalu kita menutup mata pada malam hari dan kita akhiri dengan kalimat, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sudah selesai hari itu. Kita selesaikan dengan Tuhan, saudara. Yang pertama yang kita selesaikan adalah, apakah ada hal-hal yang kita lakukan hari itu bagi kita hari ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita bukan hanya minta ampun atas kesalahan yang kita lakukan, tapi juga komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Dan kita serius mengakui kesalahan, minta ampun atas kesalahan itu, sekaligus kita berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi. Sehingga kita bukan hanya mendapat pengampunan dari Tuhan, kita juga mengalami pembaharuan dan keberadaan kita menjadi lebih baik besok. Jadi kita itu minta ampun selain atas kesalahan yang kita lakukan, kita juga minta maaf atas keberadaan kita yang belum sesuai dengan kehendak Allah. Seperti seorang murid yang berkata kepada gurunya, maaf Bu, saya mengecewakan ibu. Ya, minta maaf atas nilai buruk, tapi sekaligus kapasitas diri yang belum sesuai dengan apa yang guru inginkan. Sama dengan seorang anak yang minta maaf kepada orang tua, maaf atas kesalahan yang anak lakukan, tapi juga minta maaf atas keberadaan anak yang belum bisa mencapai
apa yang orang tua inginkan. Setiap hari harus selesai, saudaraku. Totally harus selesai. Nah, banyak orang tidak mau menyelesaikan hal itu. Jadi masih menggantung. Ini yang menjadi masalah. Dan celakanya banyak orang tidak merasa terganggu dengan keadaan seperti itu. Merasa aman saja. Dan ini bisa terjadi karena dia masih keberatan meninggalkan kebiasaan dosa yang dia lakukan itu karena nikmat. Dagingnya ini tidak rela kehilangan kenikmatan tersebut, atau jiwa ini tidak rela kehilangan kenikmatan tersebut, saudara. Jadi tidak memiliki komitmen yang bulat, yang utuh untuk meninggalkan dosa. Tidak punya komitmen untuk meninggalkan kebiasaan yang dapat bukan saja membuat hati Tuhan tidak nyaman, tetapi juga bisa melukai hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Perbuatan salah kita itu, saudaraku, bisa diselesaikan karena Yesus telah mati di kayu salib. Maka firman Tuhan mengatakan, kalau ada di antara kamu yang berbuat dosa, ya, datanglah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu dan melupakan kesalahanmu. Miliki keberanian untuk datang mengakui kesalahan itu, ya. Dan jika kita mengakui suatu kesalahan, harus disertai komitmen untuk meninggalkan kesalahan itu. Ini saya khotbahkan 2 minggu yang lalu, ya, atau 3 minggu yang lalu, seperti perempuan yang berbuat dosa, yang Tuhan ampuni, Tuhan bebaskan dia dari hukum rajam batu orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus berkata, aku juga tidak menghukum kamu, aku juga tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara mulai saat ini harus melakukan. Sebab kalau saudara tidak mulai saat ini melakukan, saudara tidak akan bertumbuh dengan baik. Saudara tidak akan bertumbuh dengan baik. Tidak akan pernah memiliki kesucian hidup. Karena kesucian hidup tidak bisa diraih dalam 1 hari. Tidak bisa diraih dalam 1 minggu atau 1 bulan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita akui kesalahan itu, kita berkomitmen, bertekad, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Bukan berarti besok tidak melakukan kesalahan lagi. Jadi dosa itu, maksud saya keadaan kodrat dosa kita ini seperti berlapis-lapis, saudara. Lapis pertama diselesaikan karena ada impuls atau rangsang. Ada impuls atau rangsang sehingga dia berbuat salah. Syukur-syukur tidak. Maka ada pencobaan lain atau rangsang lain di dalam lapisan berikut. Diselesaikan lalu berikut. Idealnya tidak berbuat salah, idealnya. Jadi kalau hari itu tidak berbuat salah, jangan Anda pikir besok Anda tidak berbuat salah. Ada pencobaan yang lebih besar. Ada godaan yang lebih besar.
Begitu saudaraku. Sudah selesai. Jadi kalau malam itu adalah malam terakhir bagi saudara, dan besok saudara melek, buka mata, ternyata sudah ada di Eden, di Firdaus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan ya. Dari hal ini saudara dalam keadaan siaga. Maka tadi saya katakan kalimat sudah selesai yang kita pinjam dari pernyataan Tuhan itu buah dari sikap berjaga-jaga. Seperti yang ditulis dalam Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sampai di sini apakah Bapak Ibu menangkap? Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Jadi setiap hari kita harus menyelesaikan persoalan kita dengan Tuhan. Persoalan utang belum kebayar, persoalan belum punya jodoh, persoalan diputus pacar, persoalan belum punya anak, persoalan belum punya rumah, persoalan rencana mau menikah, persoalan mau pindah rumah, itu semua tidak perlu harus selesai pada hari itu. Tetapi hal urusan dengan Tuhan harus sudah selesai. Amin. Kita biasakan ya saudara. Nanti saudara akan mulai melakukannya pada malam hari sebelum tidur. Tetapi, ada tetapinya ini. Kalau saudara berlatih terus, malam hari Anda tidak perlu menyelesaikannya. Karena tidak ada kesalahan yang perlu diselesaikan. Kalau tingkat tertentu kita berbuat salah siang hari kita sudah minta ampun. Jadi tidak pernah ada dosa yang lewat beberapa menit. Begitu bersalah, Tuhan ampuni aku. Jadi waktu kita mau tidur kita tidak berlutut berdoa lagi. Paling-paling ya kita mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan Tuhan. Dan nanti besok pagi kalau kita doa pagi jam 5 kita mengoreksi diri, kadang-kadang Tuhan munculkan kebiasaan salah atau kesalahan salah. Kesalahan yang kita tidak boleh lakukan. Atau hari itu Tuhan mau mengizinkan kita mengalami pencobaan, godaan, impul, rangsang dosa. Yang pagi harinya waktu kita bertemu Tuhan, Tuhan sudah ingatkan. Tuhan memang tidak bicara, nanti kamu akan ketemu loh hal ini, belum. Tapi Tuhan memberikan peringatan. Dan ketika kita menghadapi pencobaan itu, Tuhan tidak mencegah kalau kita masih mau berbuat dosa. Sudah diingatkan Tuhan. Ya, bagi saudara yang baru belajar akan menyelesaikan pada malam hari. Kata sudah selesai itu hanya malam hari, baru malam hari. Tapi begitu saudara dewasa, setiap saat sudah bisa berkata sudah selesai. Jadi setiap saat meninggal dunia sudah selesai. Ya, nanti saya akan sambung lagi ya penjelasan ini ya. Yang kedua saya akan menjelaskan bahwa setiap hari tugas yang Tuhan berikan kita penuhi. Sudah selesai. Pasti ada tugas, pasti ada bagian. Memang ada rancangan Allah yang harus dipenuhi. Tetapi ada rencana jangka panjang, jangka pendek, dan sangat pendek. Sangat pendeknya itu harus selesai day by day. Itu tindakan menghormati Tuhan, saudara. Banyak orang terbalik. Ya, ini karena penyesatan dan penipuan dari kuasa gelap. Masih gantung, perasaan gantung karena belum punya jodoh, karena belum punya anak, karena hutang belum terbayar, karena ini masih bingung nih rencana mau menikah, rencana mau pindah rumah. Dan rasanya itu hal yang
mutlak harus selesai. Kalau itu sudah selesai, puas. Tolonglah Tuhan. Ya, puas. Dia tidak menghormati Tuhan. Mestinya seseorang merasa puas kalau dia sudah selesai dengannya Tuhan. Yang lain belum selesai, tidak masalah. Sebab tidak ada yang mutlak kecuali Tuhan. Tidak ada yang mutlak kecuali Tuhan. Tidak ada yang mutlak kecuali Tuhan. Katakan. Tidak ada yang mutlak kecuali Tuhan. Ya, tidak ada yang mutlak selain Tuhan. Tidak ada yang mutlak selain Tuhan. Katakan. Tidak ada yang mutlak selain Tuhan. Jadi yang lain masih gantung, belum selesai, enggak apa-apa. Tapi yang satu ini harus selesai, urusanku dengan Tuhan. Kalau pakai bahasa umum gini, kalau nggak ada bahasa pasaran, bahasa pasar begini. Kalau masih ada yang ganjel di hati Tuhan, kita selesaikan. Kan dengan sahabat kita bisa berkata, kalau yang masih mengganjal di hatimu, coba katakan. Kalau ada yang mengganjal di hati Tuhan itu masalahnya. Yang ini mutlak, saudaraku. Yang ini mutlak. Saya berharap saudara mendengar firman ini mengerti dan mempraktekkan. Ya. Seperti seorang pasien tidak akan pernah mengalami perubahan kalau tidak berperan mematuhi anjuran dokter. Nah, saudara dengar khotbah saya tadi pagi jam 11 ya. Ya, tahu ya. Dikasih obat harus diminum 3 kali sehari, dia 3 kali sebulan. Suruh jangan makan lemak, masih makan lemak. Disuruh berdoa, enggak berdoa, ya enggak bisa. Saudara saya ajak untuk melakukan. Lakukan. Tidak ada yang mutlak selain Tuhan. Yang lain bisa tidak mutlak, tapi Tuhan itu mutlak. Hari itu sudah harus selesai. Pengampunan yang Tuhan berikan kepada saudara, itu harus membuat saudara takut akan Allah jika melakukan kesalahan itu sendiri. Kesalahan itu lagi. Makanya saudara harus memiliki pemahaman bahwa pengampunan diberikan agar kita mengalami perubahan. Pengampunan itu diberikan agar kita mengalami perubahan. Bukan sekedar menghapus. Maka kesucian itu bukan hanya berarti bersih. Kesucian bukan hanya berarti bersih. Kesucian itu memuat pengertian potensi untuk bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan saya akan mengulangi terus kalimat ini, terus saya akan ulangi. Kesucian bukan hanya berarti bersih, tapi potensi untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Mestinya permintaan ampun yang kita sampaikan kepada Tuhan dan pengampunan dosa yang Tuhan berikan itu menjadi beban. Beban kita untuk tidak melakukan hal yang sama yang melukai hatinya. Sebab kalau pengampunan yang kita minta kepada Tuhan tidak kita sertai dengan sikap meninggalkan dosa itu melecehkan Allah. Merendahkan Tuhan. Tidak menghormati kesuciannya. Amin. Amin. Tidak menghormati kesuciannya. Banyak orang Kristen yang kalau ke gereja ada liturgi pengakuan dosa. Pengakuan dosa pun juga tidak disebut dosa apa. Mengikuti pendeta yang mengatakan kami telah berbuat dosa. Dan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Gitu. Kami mengaku, rame-rame ngomongnya. Lalu setelah itu berita pengampunan dosa. Jadi permintaan ampun pun tidak spesifik mempersoalkan
Kesalahan apa yang dilakukan? Ini model borongan. Borongan. Tuhan ampuni dosaku. Kalau Tuhan nanya dosa yang mana? Pokoknya borongan. Dosa ini, dosa itu, include lah kabeh. Ini orang yang tidak serius membenahi diri. Karena konsep teologi yang salah bahwa Yesus mengampuni dosa kita, membenarkan kita. Kalimat itu sebenarnya tidak salah, pengertiannya yang salah. Lalu kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Sudah, lengkaplah sudah kebodohan itu. Ini masalahnya. Jadi setiap kesalahan sekecil apapun kita harus sebutkan. Nanti memang unik juga, kita seperti kanak-kanak. Yang kita tidak bisa jelaskan ke orang, hanya bisa kita jelaskan ke Tuhan. Tuhan, waktu aku bicara ini sebenarnya maksud saya ini. Tuhan, tadi aku bersikap demikian sebenarnya aku kurang tulus. Wah, sampai kecil hal-hal detail kita akui, saudaraku. Tuhan, mestinya aku belum perlu beli barang ini. Wah, banyak hal ya nanti sampai detail ya saudaraku. Mestinya aku menyediakan waktu hari ini untuk berdoa, bukan untuk itu. Terus sampai hal detail. Kebablasan nonton sesuatu, ini menarik. Habis ini muncul yang berikut, kita nonton lagi. Saya waktu berlutut langsung minta ampun. Tadi aku kebablasan. Serius. Saya tadi mestinya waktu selesai itu sudah stop. Yang itu boleh, kulihat. Yang lain, yang berikutnya tidak. Salah, ampuni aku Tuhan. Anda mungkin tanya, masa Pak seperti itu? Kalau Anda mau benar-benar bersih. Sampai nanti Anda benar-benar baru bisa menjadikan Tuhan itu kebahagiaan saudara. Jadi kalau kita mempersoalkan dosa, itu berarti mempersoalkan untuk tidak mengulanginya. Permintaan ampun itu kan sebenarnya masalah kita terhadap suatu kesalahan yang harus kita tinggalkan. Jangan minta ampun atas kesalahan yang masih kamu lakukan. Itu menghina Tuhan. Wah, berat. Dengar ya, berat. Anda berjudi lalu berkata, Tuhan ampun, Tuhan aku berjudi. Padahal sudah ada janjian besok judi lagi ke tempat lain. Bahaya. Saudara mengerti maksud saya? Saudara misalnya dendam dan benci kepada orang. Saudara berkata, Tuhan ampuni aku benci dia. Ampuni Tuhan atas kebencianku ini. Tapi tidak membuang kebencian ini. Anda juga tidak menghormati Tuhan. Kalau Anda belum bisa membuang kebencian itu, saudara harus jujur, Tuhan, aku belum bisa membuang kebencian ini. Aku minta ampun Tuhan atas perasaanku yang negatif, sikapku yang salah. Ampunilah aku. Bukan hanya perbuatanku yang salah, tapi ketidakmatanganku, ampuni aku. Begitu saudara. Enggak, Roh Kudus nanti akan mengajar saudara. Yang penting saudara bisa berkata, sudah selesai. Jadi yang pertama itu penyelesaian dosa. Yang kedua, penyelesaian tugas. Setiap kita pasti memiliki tugas. Ada rencana jangka panjang, jangka pendek, dan sangat pendek. Day by day itu ada sesuatu yang kita kerjakan. Dari pekerjaan-pekerjaan kecil, pekerjaan-pekerjaan sederhana yang saudara dan saya lakukan, Tuhan akan mempercayakan pekerjaan besar. Dari Lazarus kelas teri sampai nanti Lazarus kelas kakap. Kalau kelas teri Anda tidak bisa menyelesaikan, artinya bukan masalah besar. Engkau tidak perlu
Tidak perlu mengorbankan hal yang besar. Engkau tidak bisa. Tutup buku. Engkau tidak bisa dipercayai Tuhan. Ada tugas demi tugas yang Tuhan berikan ke kita. Tuhan akan kirim Lazarus yang harus kita topang, saudara. Dan kalau kita bisa menopang Lazarus yang kelas teri, artinya tidak perlu pengorbanan besar, Tuhan akan mempercayakan kita Lazarus kelas kakap. Baru Tuhan akan berkata, apa yang kau lakukan terhadap saudaramu yang membutuhkan pertolongan, itu perbuatanmu kepadaku. Dari kehidupan yang bersih dalam segala hal, dari perkara kecil sampai perkara besar, sampai tugas-tugas dari perkara kecil sampai perkara besar. Jangan saudara anggap remeh hal ini. Ini inti kehidupan. Ini isi kehidupan yang paling hakiki, paling prinsip. Ini urusan dengan Tuhan. Yang kepadanya kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Mestinya inilah yang menjadi fokus hidup kita. Jadi begini saudara. Begini saudara. Yang pertama saudara harus mengurus rumah tangga bagi yang sudah berumah tangga. Mutlak. Semua yang terkait dengan rumah tangga. Yang kedua, semua yang terkait dengan pekerjaan pencarian nafkah. Mutlak. Tapi tidak boleh serakah di sini. Oke? Paham? Nah, lalu yang lain Tuhan. Urusan membaca Alkitab, berdoa, puasa, itu urusan. Jadi urusan jalan-jalan itu boleh dengan keluarga. Reuni enggak lagi. Oke? Arisan-arisan yang enggak perlu, enggak usah. Kan ada ibu-ibu yang arisan uang, arisan tas, arisan panci diarisankan. Paham maksudnya ya? Udah perlu, enggak perlu. Ya. Dengan teman-teman party, enggak perlu, enggak usah. Tapi kalau itu ada urusan dengan urusan pekerjaan suami, karena misalnya dengan ibu-ibu dharma wanita atau ibu-ibu pejabat, suamimu salah satu pengusaha, ya harus, itu bagian bisnis. Tapi kalau cuma untuk ketemu, ayo kita party kita kali ini bertemakan Go Green. Nggak boleh. Nggak perlu dikerjakan. Nggak perlu dikerjakan hal-hal yang tidak memang bermanfaat. Kalau mahasiswa belajar, ya kuliah, Tuhan, udah nggak ada yang lain. Kalau waktunya pacaran, nanti kalau sudah bekerja, sudah punya nafkah. Karena orang pacaran itu harus dewasa rohani, dewasa mental, dewasa ekonomi. Yang keempat, pasti itu. Restu papa mama. Jangan berkata, emang yang kawin mama, yang kawin aku. Yang kawin kamu nak, tapi kalau kamu ada apa-apa, mama ikut susah. 2, kamu tidak lahir dari perut kucing. Kalau kamu kawin dari perut kucing, kamu gak minta restu kucing. Kalau kamu minta restu kucing, dia hanya meow-meow. Justru karena minta restu mama itu, lalu mama pakai ini Pak. Kekeran, mikroskop. Mama itu bisa punya kepekaan nak. Waduh, ada virus buaya. Jadi kamu hanya kuliah, urusan gereja, amin. Nggak ada lagi. Nggak ada yang macem-macem. Wah Pak itu kuno. Kamu mau selamat nggak? Jadi urusanmu hanya keluarga, Bapak Ibu, ya, pekerjaan, gereja. Yang lain nggak usah dilakukan. Nah di gereja inilah Anda mendapatkan tuntunan-tuntunan seperti ini. Ini bernilai sekali saudara. Tepuk tangan. Jadi sudah selesai, setiap hari sudah selesai. Dosa-dosa sudah selesai.
Tiap hari kita lakukan. Ya memang masalahnya kalau kita disakiti orang suka ya kelihatannya mulut kita diem tapi ini ada biji buah kedondong di sini. Atau kayak bola besi, tahu nggak bola besi yang runcing-runcing yang dipegang buat begini-begini, ini ketelan di sini. Ya ini menyelesaikan itu tidak mudah, tapi Tuhan mau kita bersih, berjuang itu. Kelemahanmu apa? Pokoknya kelemahanmu, dosamu apa? Diakui, minta ampun. Nanti saudara kan mengalami siksaan batin waktu mengulangi dosa yang sama. I don't mean it, Lord, but I do. I don't mean it, I didn't mean it, but I did. Aku tidak bermaksud begitu, tapi aku lakukan. Tuhan tahu kelemahanmu. Tapi berjuanglah ya. Berjuanglah, Tuhan akan tuntun saudara. Ya. Tuhan akan tuntun saudara. Makanya sih, kalau kita pegang tanganku, itu jangan hanya masalah-masalah kebutuhan jasmani, justru ini masalah paling penting. Tuhan, buat aku bisa hidup suci. Buat aku tidak mencintai dunia. Hari demi hari aku bisa menyelesaikan tugasku. Setiap hari aku berkata sudah selesai. Ada tugas besar, tugas setengah besar, ada tugas harian yang bisa kupenuhi. Saudara bahagia loh kalau bisa melakukan ini. Karena saya juga sedang melakukannya. Saya menggumulinya. Ini tidak saya peroleh dari membaca buku atau orang khotbah. Semua orisinil dari hasil dari pergumulan doa saya. Kata sudah selesai. Terus ternyata semua urusan kita dengan Tuhan harus selesai. Dan itu mutlak. Semua tugas yang Tuhan percayakan kepada kita harus sudah selesai hari itu. Jangan dibuat gantung. Nah, iblis itu menipu dengan kalimat tenang, aman, damai. Dia menipu. Jadi kita harus merasa gusar kalau ini belum selesai dengan Tuhan. Anak-anak yang belum minta maaf kepada orang tua, hari ini kau minta maaf ke orang tua. Kamu tidak boleh malu. Kau datang ke mamamu berkata, mama aku minta maaf. Papa aku minta maaf. Mungkin papa mamamu juga orang kasar yang Allah gitu aja minta maaf. Ya yang penting kamu benar. Apa sih? Diam aja. Yang penting kamu beres. Kalau dia di tempat jauh, Anda telepon dia, mami atau papi minta maaf. Selesaikan. Karena urusan dengan Tuhan saudaraku. Selesaikan. Kecuali saudara bermusuhan atau dimusuhi orang, lalu orang itu tidak mau menyelesaikan masalah dengan Anda. Atau Anda dimusuhi, percuma Anda berdamai, dia malah nanti mengpolitisir itu untuk merusak saudara. Ya kita diam. Kalau itu tergantung dari pihak kita, sebisa-bisanya kita berdamai. Tapi kalau tidak, yang penting kita tidak mengharapkan kecelakaan orang. Pengampunan harus disertai dengan tidak mengharapkan kecelakaan orang. Nah, saya kasih rumus-rumus bagus gini. Kalau Anda dimusuhi orang, beri kesempatan Tuhan berurusan dengan orang itu. Jangan Anda yang berurusan. Jangan Anda yang membalas. Biar Tuhan berurusan dengan orang itu. Tuhan silahkan kau berurusan dengan dia. Tetapi jangan mengharapkan kecelakaan. Ingat. Jadi kalau kita dimusuhi orang, ya diam. Biar beri. Kalau firman Tuhan mengatakan, beri ruangan Tuhan membalas. Karena itu hak Tuhan pembalasan. Tapi jangan berharap dia dicelakai. Terserah Tuhan mau buat apa. Jangan berkata, Tuhan aku serahkan urusan ini dengan Engkau. Habisi. Emangnya siapa kamu? Sikat Tuhan. Siapa kamu? Berani nyuruh-nyuruh Tuhan. Saudara mengerti sudah selesai.
mulai hari ini kita mau sudah selesai. Menurut saya, sebagian saudara belum selesai dengan Tuhan. Saudara gantung-gantung. Karena Anda tidak yakin bisa hidup bersuci. Tidak yakin bisa meninggalkan perbuatan salah dan kebiasaan dosa saudara. Dan itu setan yang menipu. Menyuntikkan mental block di dalam pikiranmu. Celaka. Anda menggantung itu celaka. Karena dosa bisa beranak. Satu dosa yang kau biarkan akan beranak dosa lain. Tugas satu tidak kau kerjakan akan menumpuk dan akhirnya Anda tidak akan dapat pekerjaan sama sekali. Amin.